fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Nasionalisme para pemain timnas seharusnya sudah tak dipertanyakan lagi. Mereka juga punya rasa emosional bermain untuk negara nenek moyang. Bahkan para pemain keturunan yang bergabung ke tubuh skuad Garuda bukan hanya untuk sekedar mencari ketenaran atau hanya sekedar bermain di timnas saja. Tapi mereka sudah membulatkan tekadnya terlebih dahulu agar siap membela mati-matian untuk nama bangsa Indonesia di dalam lapangan. Dan hal itu kembali dijelaskan Sandy Walsh dalam wawancara bersama Mills. Dirinya mengaku diremehkan dan disindir, cuma sebatas cari followers. Atau bahkan dibanding-bandingkan dengan pemain lokal, ternyata itu sangat menyakitkan bagi para pemain. Namun meski begitu, mereka tetap bermain sepenuh hati dan fokus dengan tujuan, yaitu membawa nama Indonesia ke ajang Piala Dunia. Karena sekali lagi, tujuan utamanya ada di situ. Dan inilah yang harus kalian lihat. Before the Asia Cup, there was a lot of comments that, let's say, the diaspora and the locals, and that was very, not painful, but in a way frustrating to hear, because in the team itself, it is not like that. In Bahrain in China, we can get 3 points. We can get 6 points, and I think the ambition and the goal is to go get it. We have the same goal, we have the same ambition, and that's going to the World Cup, and we want to become legends, we want to become history makers. Bergabung jadi pemain keturunan ternyata tak semulus yang dibayangkan. Mereka para pemain harus dipantau oleh para penggemar yang saat itu masih belum terlalu terbuka. Bahkan pada awalnya sempat jadi bahan pembicaraan untuk diperdebatkan oleh para pecinta sepak bola tanah air. Padahal para pemain keturunan juga punya darah Indonesia mengalir di tubuhnya. Namun tetap saja, para publik sepak bola saat itu masih mempertanyakan nasionalismenya. Beberapa hal seperti itulah yang pada awalnya membuat mereka sempat merasa frustasi. Seperti yang pernah disampaikan langsung oleh Patinama beberapa bulan lalu. Dan terbaru, Sandy Walsh juga ikut buka suara. Dia menjelaskan ketika sebelum Piala Asia kemarin, ada beberapa komentar yang membandingkan pemain diaspora dan lokal. Itu memang cukup menyakitkan baginya, karena yang melakukan itu pendukung timnya sendiri. Sebelum Piala Asia ada beberapa komentar, katakanlah tentang pemain diaspora dan pemain lokal. Dan itu rasanya sangat tidak menyakiti, tapi di satu sisi frustasi mendengarnya, karena timnya sendiri, kata Sandy Walsh dalam YouTube Mills. Namun kini sudah beda, hampir seluruh publik tanah air sudah menerima mereka, bahkan banyak yang jatuh cinta dengan mereka. Meski beberapa tetap ada yang tak suka dengan mereka, tapi itu sudah sedikit dan anggap saja nggak ada. Above us guide the way, we'll conquer fear without delay. Warriors strong won't go astray in this battle. Dan lanjutnya, Sandy Walsh yang podcast bersama Mills juga menjelaskan beberapa hal di tubuh skuad Garuda. Seperti solidnya para punggawa timnas sekarang yang sudah begitu dekat bagaikan keluarga. Apalagi semenjak Mark Klok tak dipanggil lagi oleh STY, Sandy Walsh lah yang seringkali jadi jembatan para pemain keturunan baru untuk beradaptasi dengan lingkungan timnas. Dan itu membawa dampak positif bagi para punggawa yang baru bergabung agar cepat perform saat debut macam Martin Paes. Ya, ini usaha satu tim dan saya senang dengan penampilan saya yang juga membantu tim. Karena itulah ambisiku untuk datang ke sini dan membantu tim dan sebagai sebuah tim. Kita begitu solid, stabil, pemain baru masuk mengambil peran di tim dan langsung perform, ungkap Sandy Walsh dilansir dari YouTube Mills Sport. Selain itu, pemain berusia 29 tahun itu juga menjelaskan ambisi besarnya bersama timnas. Dirinya percaya dengan performa skuad asuhan Shin Tae-yong yang terus konsisten seperti saat melawan Arab Saudi dan Australia. Itu bisa membawa timnas mencapai target 100 besar FIFA dalam waktu dekat ini. Saat ini kami bertanding melawan negara-negara yang terbiasa main di Piala Dunia. Piala Dunia terakhir kemarin 2022. Mereka bermain di sana dan di ajang ini kita bisa bersaing melawan mereka. Tapi jika kamu lihat keinginan, ambisi kita, semangat akan apa yang kita perjuangkan untuk terus bertarung hingga menit akhir, kita sedang menuju ke sana ya. Saya lihat kita ada di 128. Itu tidaklah buruk.
Saya datang ketika peringkat kita ada di 147. Jadi ini adalah langkah besar, tonggak besar. Ya masih ada beberapa pertandingan ke depan, ungkap Sandy Walsh dalam podcast YouTube Mills. Bahkan pemain Kevin Mechelen itu mengaku ingin jadi legenda timnas Indonesia dengan mengantarkan ke Piala Dunia. Kami memiliki ambisi yang sama dan itu akan membawa kita ke perjalanan menuju Piala Dunia. Dan kami ingin menjadi legenda, kami ingin menjadi pencipta sejarah. Kami telah melakukan beberapa langkah, tapi kamu juga bisa merasakan di tim ini belum selesai. Lanjut Sandy Walsh di YouTube Mills. Ini merupakan suatu yang jarang kita jumpai, melihat bagaimana pemain keturunan meluapkan sisi emosionalnya yang begitu dalam. With strength and unity, our spirits flying free, and victory will be. The drums of war, they loudly play. Determined minds won't lose the day. Our destiny we will convey. Langkah besar PSSI menambah kekuatan. Untuk memenuhi target ambisi besar agar bisa masuk top 100 ranking FIFA, serta lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI tentunya juga ingin menambah kekuatan skuad Garuda. Dengan langkah yang cukup praktis, yakni menambah pemain keturunan baru. Beberapa pemain terus dicoba untuk diproses, terutama untuk penyerang dan lini tengah berlabel Grade A. Karena untuk lini pertahanan nampaknya sudah cukup kuat dengan bertambahnya Messil Gersh dan juga Eliano Reinders yang bisa bermain sebagai bek juga. Untuk pemain keturunan sendiri, sudah ada beberapa nama yang dirumorkan akan segera bergabung timnas macam Ole Romani dan Jairo Redewold. Bahkan ada yang mengaku sedang diproses PSSI yaitu Mauro Zylstra. Tapi untuk Ole Romani tampaknya sulit untuk gabung skuad asuhan Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Penyerang FC Utrecht itu sempat santer dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Usai ketahuan saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun belakangan ini anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa striker berpostur 1,85 meter itu sulit untuk membela timnas Indonesia. Kalau untuk Jairo Redewold dan Mauro Zylstra, kabarnya sedang diproses PSSI. Meskipun katanya prosesnya akan berjalan lama, bukan untuk waktu sekarang. Fokus hadapi Bahrain dan China. Daripada memikirkan sesuatu yang belum pasti, mendingan kita fokus pada 2 laga selanjutnya yang akan berlangsung away semua di bulan depan menghadapi Bahrain dan China. Hal itu juga yang nampaknya sedang dikejar PSSI sekarang ini. Mereka sedang mempercepat proses 2 pemain keturunan, yakni Messil Gersh dan Eliano. Bahkan Komisi 10 DPR RI ikut buka suara dan berjanji akan mempercepat proses 2 pemain baru ini agar bisa ikut away ke Bahrain dan China pada bulan Oktober mendatang. Siapa saja mau mempertahankan nama bangsa kita kan? Kita tentu sangat gembira. Ada orang mau mempertahankan merah putih. Begitu sampai di Komisi 10, nanti pemimpin dan anggota akan membahas itu. Dalam menyelesaikan sesuai prosedur, tidak ada masalah. Adapun yang diinginkan oleh bangsa, tentu di DPR RI di Komisi 10 akan melayani, kata Johar Arifin, sumber Sport Detik. Jadi begitulah yang dirasakan para punggawa timnas Indonesia. Jika mereka diperlakukan kurang baik, itu juga bisa berdampak pada performa mereka loh. Makanya hati-hati kalau menasehati. Jangan pakai perkataan kasar, apalagi saat di media sosial. Karena kita juga harus menjaga etika agar penampilan skuad Garuda tetap konsisten. Namun sekali lagi, kita tim yang sedang berproses, jadi kalah menang tetap harus support para pemain dan seluruh punggawa timnas. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.